Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai ekologi. Di video yang sebelumnya, kita sudah membahas mengenai struktur organisasi dari ekologi. Nah, kita sudah bahas dari individu sampai dengan biosfer, dan teman-teman sudah tahu apa perbedaan dari tiap tingkatannya. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai komponen biotik dan abiotik dari suatu sistem kehidupan. Nah, tapi sebelum kita pindah ke sana, ada satu hal yang mau saya ingatkan terkait dengan individu. Karena hal ini sangat krusial, apalagi buat teman-teman yang akan mengerjakan soal-soal biologi. Nah, kenapa penting? Karena teman-teman harus bisa membedakan kata individu dengan spesies. Nah, ini hal yang sepele, tetapi hati-hati ketika mendapatkan soal-soal tertentu yang ada penekanannya dengan ini. Jadi, ketika saya mengatakan dua individu dengan dua spesies, itu kondisinya belum tentu sama. Misalkan seperti ini. Misalkan di sawah gitu ya, ada Oryza sativa. Nah, teman-teman bisa tebak ini apa? Padi ya. Oryza sativa. Kemudian ada zeamais, jagung. Zeamaisnya 1 gitu ya. Oryza sativanya 1. Dia baru nanam ceritanya. Oke, jadi sepi banget. Kemudian ada zeamais 2. Jagung yang 2. Nah, kalau saya tanya, berarti dia ada berapa individu? Nah, berarti teman-teman hitung organismenya. 1, 2, 3. Di sini ada 3 individu. Nah, kalau saya tanya ada berapa spesies? Maka teman-teman harus mengacu pada spesiesnya. Berarti ada berapa? Oryza sativa 1 dan zeamais 2. Berarti ada 2 spesies. Maka ini adalah 3 individu, 2 spesies. Jadinya ketika saya mengatakan 2 individu dengan 2 spesies, berarti itu hal yang sama nggak? Nggak ya, belum tentu ya. Karena 2 individu itu bisa jadi 1 spesies yang sama atau 2 spesies yang berbeda, ya kan ya? Dan 2 spesies belum berarti itu terdiri dari 2 individu. Bisa aja. Misalkan 2 spesies ya, Oryza sativa 100, zeamaisnya ada 500. Tapi tetap terhitung 2 spesies. Hati-hati ya teman-teman, bedakan mana individu dengan spesies. Ekosistem membahas mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain beserta dengan lingkungannya. Maka, komponen dari ekosistem terdiri dari 2, yaitu yang kita sebut sebagai komponen abiotik dengan biotik. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu komponen abiotik. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya, apa makna dari kata abiotik. Berarti, ini adalah komponen yang tak hidup, ya, atau komponen benda mati. Nah, pada dasarnya ini yang akan mendukung kehidupan dari makhluk hidup. Nah, teman-teman, untuk komponen abiotik itu ada banyak sekali dan bisa saja salah satu komponen dari abiotik ini akan berkaitan dengan komponen abiotik lainnya. Oke ya, kita sebutkan dulu apa saja sih yang bisa atau yang merupakan kategori komponen abiotik. Nah, teman-teman bisa sebutkan saja sebanyak-banyaknya. Nah, pastinya udara, ya kan ya? Udara,
kemudian air, tanah, kemudian garam mineral, kemudian sinar matahari, kemudian suhu, kelembapan, pH, dan bisa topografi. Nah, ada banyak banget ya contoh-contohnya. Oke, kita akan bahas satu persatu, tapi kita pakai logika saja. Nanti saya akan catatkan hal-hal yang menurut saya itu penting untuk diketahui gitu ya, untuk diingat. Jadinya saya akan tekankan beberapa hal saja. Nah, teman-teman, kalau kita membahas tentang udara, tentu saja teman-teman tahu ya, ini penting sekali untuk kehidupan. Tapi teman-teman harus ingat bahwa kebutuhan udara dari suatu organisme itu bisa bervariasi. Apalagi kalau kita membicarakan mengenai mikroorganisme. Karena pada dasarnya untuk mikroorganisme ada yang membutuhkan oksigen, ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Atau dia bisa butuh, bisa enggak, atau dia merasa oksigen itu adalah hal yang beracun buat dia. Atau bahkan ada yang dia butuh oksigen, bisa sih tapi dikit aja, gitu ya. Atau dia butuhnya CO2 dan sebagainya. Pada dasarnya ketika kita belajar tentang Monera, kita sudah tahu ya, bahwa salah satu contohnya pembagiannya gitu ya, yaitu adalah si aerob dengan anaerob. Anaerob sendiri yang tidak membutuhkan oksigen terbagi menjadi dua. Ada fakultatif yang dimana dia ya butuh gitu ya, butuh oksigen, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang anaerob obligat, yang merasa yang oksigen itu akan beracun buat dia. Nah, jadi ya teman-teman, ingat bahwa udara itu pastinya berperan penting. Nah, teman-teman, untuk data mengenai udara atau komponen di atmosfer kita, nah teman-teman masih ingat gak? Biasanya ini sudah dipelajari dari SD bahkan, yaitu atmosfer atau udara kita tersusun dari berbagai gas. Nah, gasnya apa aja? Gasnya adalah kira-kira 78% itu adalah nitrogen. Kemudian kira-kira 21%-nya adalah oksigen. Dan sisanya adalah gas-gas lain. Misalkan karbon dioksida, argon, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kita lihat komponen terbesarnya adalah nitrogen. Nah, kita sempat membahas mengenai bakteri fiksator atau pemfiksasi nitrogen. Karena tumbuhan itu membutuhkan nitrogen tapi nggak bisa ambil dari udara bebas padahal ada banyak. Maka tumbuhan itu butuh bersimbiosis dengan bakteri khusus, ya kan? Nah, di sini ya. Kemudian kita bisa lihat oksigen, komponennya adalah komponen kedua, ya kan ya? Dan tentu saja ini dipengaruhi oleh adanya makhluk hidup yang autotrof, ya kan? Yang bisa menghasilkan oksigen nantinya, atau yang bisa fotosintesis khususnya. Oke, kita lanjutkan untuk komponen kedua, yaitu air. Nah, kalau air pastinya ini adalah komponen yang benar-benar penting buat kehidupan. Karena pada dasarnya kalau kita pernah dengar gitu ya, usaha mencari planet yang baru, salah satu komponen selain udara itu adalah keberadaan dari air, ya kan? Karena tubuh kita sendiri sebagian besar terdiri dari air. Sel kita ada sitoplasma atau cairan sel, ya komponennya adalah air. Jadi air itu adalah komponen yang penting sebagai pelarut dari berbagai bahan kimia, kemudian tempat terjadi reaksi kimia dalam tubuh dan sebagainya. Oke ya. Nah, teman-teman, kebutuhan air ini sangat penting. Jadinya bagi organisme yang hidup di area yang kurang air, dia akan bertahan hidup atau beradaptasi sedemikian rupa
untuk dia menjaga atau mengonservasi air. Jadi misalkan kaktus, ya kan? Teman-teman tahu untuk modifikasinya bisa berupa dia memiliki ruangan untuk menyimpan air sebanyak-banyaknya. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan lilin agar air tidak cepat menguap dan sebagainya. Bahkan untuk tumbuhan gurun yang bertahan biasanya adalah akar yang dimilikinya itu harus panjang-panjang untuk mencari sumber air. Demikian juga untuk organisme yang hidup di area yang kelebihan air. Nah, teman-teman, jadi pada dasarnya untuk semua komponen ini semuanya disesuaikan dengan kebutuhan makhluk hidupnya, nggak ada yang saklek, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tanah. Tanah adalah komponen penting juga, terutama tempat kita berpijak, ya kan ya. Kemudian sebagai tempat tumbuh atau media tumbuh dari apa? Dari tumbuhan, ya kan. Nah, jadi suatu faktor gitu atau suatu kategori yang penting, suatu tempat itu bisa memulai suatu ekosistem yang bagus gitu ya, atau ekosistem yang klimaks atau sudah dewasa, maka di situ harus diawali dengan tanah. Nah, biasanya teman-teman untuk mendapatkan tanah, kita awali dengan adanya batuan. Jadi batuan itu harus dipecah-pecah dulu, dilapukan bisa secara biologis, bisa secara kimiawi dengan asam-asam tertentu, bisa secara fisika atau dengan bertubrukan dan sebagainya. Nanti kita akan dapatkan tanah untuk tumbuhan lain bisa hidup. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah garam mineral. Nah, tentu saja teman-teman tahu ini adalah biasanya kita sebut sebagai komponen unsur hara. Tentu saja berguna bagi tumbuhan dan kita sendiri juga membutuhkan banyak mineral dengan kadar tertentu untuk menjalankan metabolisme dengan baik. Kadar dari garam mineral di sini tergantung dengan jenis-jenis tanahnya. Jadi, garam mineral yang ada di tanah vulkanis itu akan berbeda dengan tanah merah yang misalkan ada di Depok, ya kan? Jadinya teman-teman, garam mineral ini juga akan menentukan persebaran dari suatu makhluk hidup. Contohnya begini, misalkan si tumbuhan spesies A itu hanya bisa hidup dengan unsur hara X, kalau B dengan Y. Nah, maka kita bisa menemukan tumbuhan di dua tempat yang berbeda, ya kan? Tumbuhan yang berbeda berarti nanti herbivornya bisa juga berbeda. Herbivore berbeda, maka yang akan memakan herbivore atau hewan lain itu bisa berbeda. Maka ini akan menyusun keanekaragaman komposisi dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Nah, kemudian untuk sinar matahari, pada dasarnya ini adalah sumber energi kita. Karena tumbuhan atau organisme fotosintetik dapat merubah energi cahaya menjadi energi kimia yang kita butuhkan sehari-hari, ya kan? Nah, kemudian berkaitan dengan sinar matahari juga akan menjaga suhu dari si bumi agar berada pada suhu tertentu, gitu ya. Dan teman-teman tahu bahwa di Monera kita sudah belajar banyak, ya kan? Ada bakteri yang suka banget sama yang panas, ada bakteri yang sukanya dingin banget, gitu kan? Ada yang kita sebut sebagai termofilik, ada yang kita sebut sebagai termotoleran. Kalau teman-teman ingat, kalau termofilik dia suka gitu ya, berarti dia optimal. Tapi kalau termotoleran, nah dia bisa hidup di situ, tapi dia kayak ya udah saya bertahan hidup, tapi nggak optimal. Nah, jadinya teman-teman, dengan demikian, organisme yang bisa hidup di suhu yang ekstrem gitu ya, pastinya akan memiliki semacam adaptasi khusus untuk mengatasi masalah itu, ya kan? Nah, pada dasarnya kini hubungan dengan apa? Dengan proteinnya. Karena protein itu akan rusak atau istilah terdenaturasi jika berada di suhu yang tinggi. Demikian juga, protein atau khususnya enzim akan inaktif pada suhu yang rendah. Maka pastinya ada trik-trik tertentu
untuk mengatasi hal seperti itu. Apalagi kalau kita membicarakan mengenai suhu di bawah 0 derajat yang bisa merusak sel. Karena apa? Sitoplasmanya jadi kristal. Ya kan? Jadi, tumbuhan yang bisa hidup di kutub misalkan harus punya adaptasi khusus. Kemudian, kategori berikutnya adalah kelembapan, banyaknya air di udara atau khususnya uap air. Nah, ini ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya adalah keberadaan dari sinar matahari. Kalau sinar mataharinya jarang, berarti uap airnya ya di situ-situ ya kan. Tapi kalau kena banyak, berarti uap airnya cepat menguap ke atas. Nah, ini yang menentukan juga. Kita udah tahu di Planté kita sudah belajar bahwa misalkan lumut dia adalah tumbuhan yang tergantung hidupnya terhadap kadar air lingkungan. Jadinya kalau kita mau cari lumut, berarti kita harus cari tempat yang lembab, ya kan? pH juga akan menentukan. Di sini ada yang suka terhadap pH yang asam, pH yang basa ataupun yang netral. Nanti kaitannya dengan kandungan garam mineralnya. Kemudian yang terakhir adalah hal yang menarik yang mungkin teman-teman agak asing dengarnya karena ini lebih ke istilah geografi, yaitu topografi. Topografi di sini artinya adalah tinggi rendahnya suatu bentang alam. Misalkan dengan dataran rendah dengan dataran tinggi, dataran biasa dengan pegunungan. Nah, pastinya teman-teman, suhu atau tekanan di dataran rendah akan berbeda dengan dataran tinggi. Maka kita akan menemukan komposisi tumbuhan yang berbeda di dataran rendah dengan dataran tinggi. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat ya, betapa banyaknya faktor yang dapat menentukan persebaran dari suatu makhluk hidup gitu, atau dari suatu sistem yang akan menyusun suatu ekosistem. Nah, di video berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa gabungan dari komponen ini secara global. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai ekologi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!